perkara nomor 55 garing PDT T3 garing 2022 garing Pengadilan Negeri Atambua yang disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara sengketa tanah antara klien saya Yasinta Seuk selaku penggugat melawan Flavia Seuk alias Bui Suster selaku tergugat 1, Maria Emiliana Banunahak selaku tergugat 2, Regina Kai selaku tergugat 3, Julius Manafe selaku tergugat 4, Lambertus Nahak selaku tergugat 5, lalu Dominikus Nahak selaku tergugat 6, dan Romana Tahan selaku tergugat 7. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa sejak semula awal persidangan itu tergugat 6 dan tergugat 7, Dominikus Nahak dan Romana Tahan tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Atambua, toh tidak memberikan kuasa atau tidak menyampaikan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu dianggap bahwa tidak menggunakan hak-hak hukumnya. Dan dalam perkara ini juga turut tergugat atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Melaka, karena perkara ini berhubungan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh turut tergugat, sertifikat nomor 00605 dan sertifikat hak milik nomor 00604 atas nama Maria Emiliana Banunahak tergugat 2 yang diterbitkan pada tahun 2014. Nah, perkara yang disidangkan, perkara nomor 55 ini tanggal 14 yang lewat sudah diputuskan oleh Majelis Hakim PN Atambua, Pengadilan Negeri Atambua, dan hasil daripada keputusan itu perkara tersebut dimenangkan oleh klien saya, dalam hal ini Yasinta Seuk selaku penggugat, di mana hakim mengabulkan gugatan penggugat kecuali terhadap tuntutan ganti rugi dan sita jaminan. Tuntutan pokoknya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Atambua. Dan kami sangat menghormati putusan Majelis Hakim PN Atambua, dan kami menilai dan menganggap bahwa putusan Majelis Hakim PN Atambua itu sudah tepat dan benar menurut hukum. Nah, mengapa kami mengatakan bahwa putusan itu sudah tepat dan benar menurut hukum? Karena Majelis Hakim PN Atambua memberikan pertimbangan yang cukup, memberikan pertimbangan sesuai dengan munculnya fakta-fakta persidangan, sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ditemukan, sesuai dengan berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak, baik itu yang diajukan oleh kami sebagai penggugat maupun yang diajukan oleh tergugat 1 sampai tergugat 5. Di mana berdasarkan pendalaman terhadap bukti-bukti maupun para saksi yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang disengketakan, kedua bidang tanah yang disengketakan antara penggugat dan para tergugat yang diterbitkan sertifikat atas nama tergugat 2 itu adalah harta peninggalan atau harta warisan dari Maria Lulukseran alias B. Lulukseran. Ya, itu. Dan di dalam perkara ini juga ada 2 pokok permasalahan yang harus dibuktikan di dalam perkara nomor 55. Yang pertama, apakah benar penggugat termasuk dalam salah satu ahli waris pengganti Belandina Uduk yang adalah ahli waris daripada Maria Lulukseran dan Bebau.
Lalu permasalahan yang kedua yang harus dibuktikan di dalam perkara nomor 555, apakah benar perbuatan para tergugat menguasai kedua bidang tanah sengketa itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, melawan hukum atau melanggar HAM. Nah, dua permasalahan pokok ini yang mampu kita buktikan di dalam persidangan. Nah, kita bisa membuktikan bahwa di persidangan itu Yasinta Seuk alias PT kami adalah merupakan ahli waris pengganti dari Balendina Uduk yang adalah ahli waris daripada Maria Luluk Serang. Kita bisa membuktikan silsilah keturunannya bahwa penggugat Yasinta Seuk ini adalah cucu kandung daripada Maria Luluk Serang, atau dengan kata lain penggugat Yasinta Seuk alias PT Kau adalah anak kandung daripada Balendina Uduk. Nah, itu. Jadi kita bisa membuktikan itu. Nah, kemudian kita juga bisa dapat membuktikan asal usul kepemilikan daripada kedua bidang tanah sengketa. Nah, asal usulnya dari mana? Jadi sesuai dengan munculnya fakta persidangan, baik itu dari keterangan saksi yang kita ajukan 3 orang saksi sejarah tanah, Christina Luruk, Michael Bau, dan saksi Agustinus Seranmota. Nah, di persidangan mereka dengan jelas dan lantang menerangkan bahwa tanah sengketa, kedua bidang tanah sengketa itu awal mulanya itu adalah milik Maria Luluk Serang yang digarap oleh Maria Luluk Serang. Kemudian setelah Maria Luluk Serang meninggal dunia, maka kedua bidang tanah sengketa itu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Balendina Uduk, yang adalah anak lama, akhirnya meninggal dunia dan setelah itu diwariskan kepada penggugat, yaitu Yasinta Seuk alias PT Kau. Nah, dikerjakan oleh Yasinta Seuk bersama suami itu sampai dengan tahun 2003. Nah, kemudian tahun 2003 itu tergugat satu, Flavia Seuk itu yang mengerjakan tanah sengketa. Nah, alasan tergugat satu itu mengerjakan tanah sengketa itu kita dapat membuktikan di persidangan bahwa itu hanya semata-mata atas permintaan dari tergugat satu kepada om kandungnya penggugat Yasinta Seuk, minta karena memang saat itu dia tidak mempunyai lahan, sehingga meminta kepada Jonas Vincent Serang untuk digarap sementara tanah itu karena dia tidak mempunyai lahan. Nah, lalu satu hal lagi bahwa mereka ini adalah satu suku, dalam satu suku. Nah, perihal permintaan ini kemudian disampaikan oleh Jonas Vincent Serang pada acara kumpul adat di dalam rumah adat Mufirik. Dilakukan buat satu kesepakatan oleh Jonas Vincent Serang bersama beberapa orang para saksi dan beberapa orang perempuan lainnya, mengambil satu kesepakatan bahwa tanah bidang 2 itu diberikan kepada tergugat satu Flavia Seuk untuk digarap sementara. Sehingga pesan daripada Jonas Vincent Serang, om kandung daripada penggugat itu, bahwa apabila saudara-saudara melihat tergugat satu Flavia Seuk itu menggarap tanah sengketa itu, kedua bidang tanah itu, janganlah ditegur karena kita memberikan tanah itu kepada Flavia Seuk karena dia tidak mempunyai lahan. Ya itu saja, dan itu kita bisa buktikan secara asal usul kepemilikan tanah itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan kedua sertifikat yang timbul di atas tanah sengketa itu yang diterbitkan oleh turut tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu yang sekarang kita sebutkan itu atas nama tergugat 2. Bagaimana dengan kedua sertifikat 0605 dan sertifikat 0604? Ya, sesuai dengan munculnya fakta persidangan bahwa kedua sertifikat itu tidak berkekuatan hukum mengikat. Itu
itu sesuai putusan dari majelis hakim. Karena apa? Karena sesuai dengan bukti yang diajukan oleh penggugat, beberapa surat pembatalan, kemudian surat pemberitahuan, lalu surat pemeriksaan di tingkat desa, adalah suatu bukti nyata bahwa itu sudah ada protes ya, ada protes dari Jonas Vincent, om kandung daripada penggugat, melakukan protes kepada tergugat 2 dan turut tergugat dalam hal pengukuran tanah itu, kedua bidang tanah itu. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa kedua bidang tanah itu tidak berkekuatan hukum mengikat sertifikatnya? Ya, karena pengukuran kedua bidang tanah oleh tergugat 2 dan turut tergugat itu sama sekali tidak mempertimbangkan asal usul kepemilikan yang sah atas kedua bidang tanah itu. Jadi tidak mempertimbangkan asal usul kepemilikan yang sah. Tanah ini punya siapa? Tidak dipertimbangkan. Tiba-tiba muncullah 2 sertifikat atas nama berdua. Nah, oleh karena itu kami menganggap bahwa putusan majelis hakim itu sudah cukup dipertimbangkan dan kami menilai itu sudah tepat dan benar, karena majelis hakim melihat dan mempertimbangkan seluruh dan segenap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik yang diajukan oleh pihak penggugat, klien saya, maupun yang diajukan oleh para tergugat. Dan di persidangan turut tergugat tidak mengajukan bukti, baik saksi maupun surat, tidak. Nah, oleh karena itu termasuk dalil daripada para tergugat 1 sampai 5 itu mendalilkan bahwa kedua bidang tanah itu adalah milik dari tergugat 1. Nah, ini sama sekali tidak terbukti. Nah, karena dari ketiga saksi yang diajukan oleh tergugat 1 sampai 5, saksi Lambertus Kati, kemudian saksi Thierry Bria, lalu saksi Yonatas Nahak. Saksi Yonatas Nahak justru dia menerangkan bahwa hanya mendengar cerita dari orang tuanya bahwa tanah itu adalah milik Flavia Seo dari Bercana. Nah, sama halnya juga dengan saksi Thierry Bria. Nah, di persidangan dia menerangkan bahwa dia mengetahui tanah itu adalah milik Flavia Seo itu karena cerita dari istrinya William Mao. Nah, kualifikasi daripada kedua saksi yang hanya mendengar cerita dari orang itu di dalam bahasa hukumnya itu dinamakan saksi testimonium di aditu. Saksi yang hanya mendengar cerita dari orang lain sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian secara hukum. Oleh karena itu harus dikesampingkan keterangan saksi. Dan yang lebih aneh lagi, di persidangan itu saksi Lambertus Yonatas Nahak itu justru sangat diragukan kebenaran daripada keterangan saksi itu. Karena apa? Setelah kita cermati betul bahwa saksi Yonatas Nahak itu kelahiran tahun 1954. Nah, kemudian dia di persidangan itu dia menerangkan sejarah penggarapan tanah di tahun 1955. Nah, secara logika bagaimana? Orang baru umur 1 tahun, saksi baru umur 1 tahun, dia sudah menerangkan penggarapan tanah itu di tahun 55. Ini kan aneh dan tidak masuk di akal. Nah, sehingga ya justru hakim tidak yakin dengan kesaksian daripada saksi Yonatas Nahak. Kelahiran tahun 1954, lalu saksi menerangkan satu kejadian atau satu peristiwa hukum sejarah penggarapan tanah tahun 1955. Ini kan saksi baru berusia 1 tahun. Bagaimana bisa menerangkan itu? Nah, akhirnya terungkap fakta bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang tuanya bahwa tanah itu adalah punya Flavia Seo. Ini justru tidak kuat dan semakin menambah kabur pembuktian terhadap pokok perkara itu. Sesuai dengan amar putusan atau diktum putusan yang dibacakan oleh majelis hakim bahwa oleh karena pengukuran itu
tidak prosedur, menyalahi prosedur dan tidak mempertimbangkan asal usul kepemilikan yang sah dari kedua bidang tanah sengketa itu, maka kedua sertifikat nomor masing-masing nomor 00605 dan 00604 atas nama tergugat 2 itu harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Artinya apa? Ya, sertifikat itu tidak bisa digunakan, dipakai untuk mendalilkan suatu hak. Ya, dia tidak mengikat. Nah, khusus untuk turut tergugat ini, dia sebagai turut tergugat. Oleh karena itu dia hanya patuh dan tunduk kepada isi putusan itu. Ya, kalau isi putusannya nyatakan bahwa sertifikat itu tidak berkekuatan hukum mengikat, ya dia harus eksekusi bahwa betul tidak bisa digunakan di dalam memperoleh hak-hak lain. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.